Tetapi ketika Drupadi itu mengangkat tangannya dan memasrahkan, "Oh Syama Sundara, terjadilah apa yang menjadi kehendakmu." Pada waktu itulah Sri Krishna langsung turun tangan, memberikan sesari, memberikan pakaian untuk melindungi kehormatan dari Ratu Drupadi. Ini adalah video tentang opini, analisa, dan sudut pandang yang kemungkinan bisa sama atau bahkan jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Maka, hargai perbedaan dan silahkan tulis sudut pandang Anda di kolom komentar. Om Swastiastu, Om Sri Sairam, Om Sri Ganesaya Namaha, Saraswati Namaha, Sri Guru Bhyo Namaha, Hari Om. Kita berjumpa kembali dalam pembahasan tentang Lila Sri Krishna atau permainan ilahi Sri Wisnu atau Narayana yang telah mewujudkan diri ke bumi. Beberapa lila beliau sudah kita bahas di video-video sebelumnya, jadi para sahabat yang belum sempat menonton video tersebut silakan ditonton dulu. Sekarang kita tiba dalam epik yang disebut Gopika Wastrapaharanam, yakni tafsir keliru bahwasanya Krishna itu mengajarkan hal-hal yang asusila, karena dalam epik ini diceritakan bahwa Krishna kecil itu dia mengambil sari atau pakaian dari gadis-gadis muda yang sedang mandi di Sungai Yamuna, itu diambil dan disembunyikan. Lalu ketika mereka menyadari bahwa pakaiannya tersebut sudah diambil oleh Sri Krishna mengatakan, "Ini pakaian Anda, jika Anda mau mengambilnya silakan angkat tangan dan berdiri dari air dan angkat tangan." Coba pikirkan secara manusiawi itu apakah tidak super nakal, kurang ajar. Cewek yang sudah remaja itu ketika organ-organ biologisnya sudah sangat menarik dari segi manusiawi. Jika kita berpikir secara manusiawi itu, bagaimana mungkin seorang remaja itu dalam keadaan bugil mengangkat tangannya? Biasanya kalau wanita itu karena pemalu dia pasti menutup auratnya, susunya atau kemaluannya. Tetapi ini Sri Krishna menyuruh angkat tangan dan berdiri dari air jika Anda menginginkan pakaian Anda kembali. Ini kan seolah-olah Krishna ingin melihat, Krishna ingin menikmati pemandangan seronok seperti itu. Apakah itu yang dimaksudkan oleh Sri Krishna dalam hal ini? Tentu menjadi sangat tidak logis jika Krishna memang Tuhan itu, Tuhan yang menciptakan alam semesta, Tuhan yang membuat diri kita, badan-badan materi ini justru tertarik dengan ciptaannya sendiri. Itu kan sudah tidak masuk akal. Jadi pesan apakah yang diselipkan oleh Tuhan Sri Krishna pada waktu itu? Let's check this out. Oke. Mereka yang tidak mengakui keilahian Sri Krishna dengan gampangnya mencaci maki Sri Krishna sebagai tokoh yang asusila, seorang perayu wanita yang telah mencuri sari para gopika ketika mereka sedang mandi di sungai. Krishna memberikan sari mereka jika para gopika mau beranjak dari sungai dalam keadaan telanjang dan mengangkat tangannya ke atas sebagai tanda menyerah dan menyelamatkan mereka dari rasa malu. Sesungguhnya makna mendalam dari kisah ini adalah kalau seorang sadaka belum mampu menghilangkan kesadaran badannya, artinya masih menganggap dirinya adalah badan yang memiliki nama dan rupa, dan bukannya menginsiapi diri sebagai jiwa penghuni badan, di mana dalam kisah itu diberatkan sebagai rasa malu dalam badan yang telanjang, maka ia tidak akan memperoleh rahmat Tuhan yang digambarkan dengan mendapatkan kembali sari mereka. Kenyataannya deha berarti sesuatu yang dipakai atau wastra. Ketika para gopika tersebut menanyai Krishna, apakah dharma atau kebajikan dari bagiannya yang telah mencuri pakaian atau sari mereka? Krishna berkata bahwa para gopikalah yang tidak menjalankan swadharma mereka sebagai atma dharma, tetapi malah menjalankan deha dharma atau kesadaran badan. Jadi di sini it's very clear. Ini sangat jelas bahwasanya Sri Krishna pada waktu itu sebagai parama atma, sebagai Brahman yang nirguna Brahman dan mewujudkan dirinya menjadi saguna Brahman, itu sedang mengajari, sedang mengingatkan kepada semua jiwa-jiwa bahwa you are not this body, bahwa Anda bukan badan ini. Jika Anda menginsiapi bahwa diri Anda bukan badan, kenapa mesti malu? Kenapa mesti malu mengangkat tangan dan
untuk mendapatkan sari ini kembali. Jika kita menginsapi bahwa diri kita bukan badan ini, kita adalah dehi, bukan deha ini. Karena deha juga dikatakan sebagai wastra, sebagai pakaian, maka kita tidak akan memiliki rasa malu. Kita tidak memiliki rasa sakit. Kita tidak akan terbawa oleh gelombang suka duka. Ketika sakit dicubit, ketika dihina, dicaci, itu tidak juga merasa sakit hati atau tersinggung karena dehi terbebas dari hal-hal tersebut. Nah, epik ini sangat menarik sekali. Epik ini benar-benar bagi saya so amazing sekali, mengingatkan kita bahwasanya agar setiap jiwa kembali kepada swadharmanya sebagai dehi dharma. Bahwasanya kita adalah jiwa-jiwa yang terbungkus oleh badan ini. Kisah yang sama hampir mirip makna yang disembunyikan ketika Sri Krishna juga menolong Drupadi yang ingin ditelanjangi oleh Dursasana kan? Ketika itu dalam permainan judi, ketika dia kalah dan Drupadi juga dipakai taruhan oleh Yudhishthira dan akhirnya ia diseret dari kaputren mau ditelanjangi di depan umum. Dia memanggil Sri Krishna untuk menolongnya karena ia ingin dipermalukan. Nah, pada waktu itu, Dursasana terus menarik sari dari Drupadi itu, Drupadi masih dengan sangat kuat mencengkram sarinya itu agar tidak terlepas dan ia merasa telanjang. Pada waktu itu Krishna masih santai saja. Tetapi ketika Drupadi itu mengangkat tangannya dan memasrahkan, "Oh Syama Sundara, terjadilah apa yang menjadi kehendakmu." Pada waktu itulah Sri Krishna langsung turun tangan, memberikan sesari, memberikan pakaian untuk melindungi kehormatan dari Ratu Drupadi. Karena apa? Karena pada waktu itu ketika kita mau berserah diri, benar-benar mau surrendering, kita akan mengangkat tangan, "Ya Tuhan, terjadilah seperti apa kehendakmu. Engkaulah yang berkuasa atas diri ini. Aku bukan badan ini, aku bukan apa yang menjadi nama dan rupa ini. Aku adalah dehi, aku adalah milikmu, maka engkaulah keputusanmu, apa yang kau anggap baik itulah yang akan terjadi." So, itu pesan yang sangat mendalam sekali dari Sri Krishna kepada kita semua, sehingga kita diharapkan menjadi jiwa-jiwa yang rindu akan Sang Sumber, rindu untuk bersatu dan pulang kembali kepada dirinya yang penuh dengan pengetahuan, kekekalan, dan kebahagiaan. Om Seram, demikian pembahasan epik kali ini. Semoga bisa menjadi pemicu semangat kita untuk meningkatkan sadar spiritual kita, untuk lebih merindukan kebersamaan, merindukan kedekatan kita dengan Sang Sumber, Sang Paramatman, Brahman, atau apalah namanya, apalah istilah yang kalian menyebut untuk Ia yang Maha Kuasa, yang berkuasa atas semua ini termasuk diri kita. Saya akhiri, saya tutup pembahasan di epik ini. Nanti kita akan lanjut di epik-epik selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap mensupport channel ini, berikan saran dan komentarnya untuk kita bisa saling melengkapi dan lebih menyempurnakan. Om Santi 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 Om. Om Sri Sai Ram.